Lelaki ini bernama Nick. Dia sedang bermain trompet di stasiun untuk mempersiapkan dirinya yang akan ikut audisi besok. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berlari tergesa-gesa untuk mengejar kereta dan menjatuhkan HP-nya hingga pecah di depan Nick. Nick langsung mengembalikan HP wanita itu. Lalu terdengar suara peringatan dari petugas jika stasiun akan segera ditutup. Di waktu ini sekitar jam 1 malam ya, jadi itu adalah kereta terakhir. Excuse me. I want that back. I think it's broken. That means you're gonna leave. No trains to the morning. Di luar stasiun saat Nick baru keluar, ia melihat wanita tadi berdiri di pinggir jalan. Kemudian Nick bertanya untuk memastikan apakah wanita itu baik-baik saja. Wanita itu bilang dia baru saja kecopetan di bar. Kemudian Nick menawarkan bantuan. Dia memesankan taksi tapi harganya terlalu mahal karena jaraknya jauh dan Nick tidak punya uang sebanyak itu. Kartu kreditnya juga sudah kadaluarsa. Tetapi wanita itu malah bersikap tidak sopan dan langsung pergi. Planning on standing out here all night? My purse was... The card is declined. Are you serious? 200 miles at 250 a mile is 500. Do you have anything at all that works? Wanita itu berjalan melewati berandalan. Tiba-tiba ada Nick yang langsung merangkul wanita itu untuk menyelamatkannya dari berandalan itu. Setelahnya, wanita itu berterima kasih dan meminta maaf karena tadi sudah bersikap tidak sopan. Nick mau membantu wanita itu untuk menemukan kembali dompetnya. Karena menurut Nick, biasanya pencuri itu hanya mengambil uang tunai dan meletakkan kembali dompetnya. Lalu mereka berkenalan. Wanita itu memperkenalkan dirinya yang bernama Carrie. Hey, honey. Sorry I'm late. Thank you. Sure. Wanna come with me, have a little adventure, find your purse? What bar? Remember the name? Wanna go try and find your purse? I'm Carrie. Carrie. Kemudian terlihat mereka berada di bar. Mereka bertanya kepada bartender di sana, barangkali itu akan membantu. Saat bartender pergi mencari tahu, mereka berdua mengobrol. Nick memberitahu jika dia berada di sini untuk mengikuti audisi besok. Dan Carrie juga memberitahu dia adalah seorang konsultan seni. Dia berada di sana untuk membeli sebuah lukisan. Purse is at a certain place, isn't it? Sometimes the bartender. Give me a sec. I'm actually in the city buying a painting. I'm actually in town for an audition. Tomorrow. Anyone play trumpets in 8th grade band? Bartender telah kembali dan memberi informasi jika pencurinya ada di sebuah lokasi. Carrie mengatakan supaya Nick tidak perlu ikut karena dia merasa tidak enak. Tapi Nick tetap mau membantu karena lokasinya adalah lingkungan yang buruk. Semacam tempat gangster gitulah. So I just have to go to this address It's a shitty neighborhood. Extremely. I think that he... Thank you, but really, you have your thing. It's all right. Sambil berjalan menuju lokasi pencurinya, mereka berdua mengobrol. Awalnya, Carrie membahas tentang suaminya yang akan sangat berterima kasih atas bantuan Nick. Lalu Nick membahas tentang urusan lainnya selain audisi. Ia mau menghadiri pernikahan temannya dan menemui seseorang di acara itu. I'm sure that my husband will really appreciate your helping, but I'm not wearing it because it's being repaired back in Boston. Okay. No, it's complicated. There's just someone I wanted to see. Sesampainya di lokasi, Nick masuk sendirian dan Carrie menunggu di luar. Carrie memberitahu ciri-ciri tasnya ada tulisan BD di dalamnya. Nick bertanya kenapa tulisannya BD. Ternyata itu adalah nama asli Carrie, yaitu Brooke Dalton. Jadi dari sini kita panggil dia Brooke aja ya. Dia nggak jujur di awal karena kan baru ketemu sama Nick yang dianggap orang asing. Apalagi itu di tengah malam di pusat kota New York. Called Gaffney's. Wait for me there, all right? Wait, Anything specific about the bag? my name is Brooke. Brooke Dalton. Oh my. Terlihat Nick masuk ke tempat pencuri itu. Dan Brooke sedang menelpon suaminya tapi dia tidak jujur sama keadaannya seolah tidak ada masalah. Lalu tiba-tiba suaminya yang sedang di luar kota mengatakan akan segera pulang dan tiba di rumah sebelum jam 8 pagi. Entah kenapa Brooke terlihat sangat panik dan sedih mendengarnya. Nick berhasil menemukan tas Brooke, tapi tiba-tiba ada polisi yang ke tempat itu. Pencuri itu langsung memukul Nick dan kabur. Going on so long, I'm just glad it finally closed, you know. You work so hard. Why don't you just stay and relax? I'll be home by 8 and we can have a little, I just wanted to tell you that I love you. honey, I'll see you tomorrow. Let's go with this one. Special today. Ternyata Brooke yang memanggil polisinya. Ngaco nih cewek.
Setelahnya Nick bilang sekarang bagaimana, tapi Brooke bilang semuanya sudah berakhir. Nick malah menganggap jika Brooke berselingkuh karena tidak memakai cincin kawin dan tidak jujur sama suaminya kalau dia masih di New York. Brooke sakit hati dan mau pergi saja, tapi Nick menahannya. Dia bilang kalau bisa membantu Brooke pulang dan menyelamatkan pernikahannya, maka akan menjadikannya seorang pahlawan. I'm sorry that I sent the cops in. No, it doesn't matter. It was over when I missed that train. Are you accusing me of having an affair? All right, let's work this out. What time do you have to be home by? At the very... You know, that would make me a hero. Nick menghubungi layanan travel untuk menanyakan harga pengantaran yang cepat. Biaya layanan travel $450. Dan Nick punya ide untuk meminta bantuan temannya yang sedang melangsungkan acara pernikahan. I think so. I got a buddy at my thing. Di perjalanan menuju lokasi temannya, Brooke merasa sudah kehabisan waktu dan mengatakan hanya mesin waktu yang bisa membantunya. Nick mencoba menghibur Brooke dengan memakai telepon umum untuk menelpon diri mereka sendiri di masa lalu. What we need is a time machine. Well, let's try. Nick, hey, it's me, you, from the future. Bye. That's it? That's it. It's you from the future. Don't talk to any strangers in Grand Central. This is my favorite story already. Tiba-tiba Nick melihat pelang bus dan kepikiran untuk memakai bus saja yang lebih murah. Mereka langsung menuju ke terminal untuk memesan tiket, tapi sepertinya tidak berhasil juga. Lalu Nick bertanya kenapa Brooke harus tiba lebih dulu di rumah daripada suaminya. Apakah ada sesuatu yang mesti dilakukan? Apa tidak bisa jika orang lain yang melakukannya? Brooke baru terpikirkan soal itu. Dia mau menelpon saudaranya. Nick langsung meminjam telepon orang yang sedang duduk di depan mereka. Brooke meminta tolong saudaranya untuk rumahnya dan mengambil sebuah surat untuk suaminya, lalu menyimpannya tapi tidak boleh dibaca. Setelah Brooke selesai, Nick juga menelpon temannya. Well, then why do you have to beat him home? Look, you may have already thought of this, but can someone else do it? Is a letter, and it's addressed to Michael. I don't know how to say this, but I need a huge favor, and I need it now. Everything's gonna be okay now, I promise. Okay. Is there any way I could use the phone after she's done? Setelah itu mereka berjalan sambil mengobrol. Nick yang merasa Brooke lebih ceria karena masalahnya sudah terselesaikan mengurungkan niatnya untuk pergi ke acara pernikahan temannya. Karena di sana ada mantannya yang bernama Hannah. Tetapi Brooke yang mau membalas budi kepada Nick menawarkan diri untuk membantunya. Brooke mau menjadi pacar pura-puranya Nick, supaya Nick lebih pede bertemu mantannya. I mean, you helped me. I mean, you saved my marriage, and that makes the ex Hannah. Because I'm happy to offer my service. I think we should just keep walking around. That'll make her jealous. She'll know you're not my type. Those Daltons. Pretend boyfriend. Setibanya di lokasi acara pernikahan temannya Nick, mereka bertemu dengan temannya Nick yang bernama Danny. Saat Brooke sedang mengobrol dengan Danny, Nick melihat Hannah dengan tatapan yang penuh makna. Tatapan ini gila sih, mengartikan begitu banyak hal. Jelas terasa Nick masih cinta sama mantannya ini. I'm Brooke. I am Danny. Then I realized that if one... Hannah yang melihatnya langsung menghampiri Nick. Nick memperkenalkan Brooke dan Hannah. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba muncul pasangan barunya Hannah yang bernama Cole. Nick yang merasa tidak nyaman menolak ajakan Hannah untuk minum bersama. Nick ingin menghindar. Saat Nick berpamitan, Hannah memberitahunya jika punya waktu senggang, ia menginap di hotel Soho Grand. Kelihatan seolah Hannah masih tertarik sama Nick. Hannah Dempsey, Brooke Dalton. Hey, nice. So are you... hey, I know it's getting kind of late, but would you guys want to go? Nick is auditioning for Duke. Lucas Wells in D.C. and Lucas left his shit. If something frees up, I'm at the Soho Grand. Kemudian terlihat Nick dan Brooke duduk di luar. Brooke bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Nick dan Hannah. Nick menceritakan semuanya di mana dia sudah tidak bertemu Hannah selama 6 tahun. Dulunya Nick mau melamar Hannah, tapi sebelum Nick melamar, Hannah malah berkata ingin berpisah. Brooke merasa Nick sangat mencintai Hannah. Lalu ia meyakinkan Nick untuk berusaha memperjuangkan cintanya. Nick merasa itu tidak mungkin. Dia tidak mengira jika Hannah akan datang bersama lelaki lain. Tapi Brooke bilang mungkin masih ada peluang. Siapa tahu Cole itu bukan pasangannya Hannah. Dan kenapa tadi Hannah memberitahu Nick jika dia menginap di mana. Jadi tadi Hannah itu memang bersikap seolah-olah memberi harapan gitu ke Nick.
Akhirnya Nick mau mencobanya. Dia kembali menemui Hannah. How'd you guys meet? I haven't seen her in 6 years. My heart was pounding, beating out of my chest. So I bought a ring. It cost me a fortune. Well, she loved you too, right? My heart was never really in it. She said she thought it was a... There was a spark, Nick. Means you have a chance. She might not even be with him. You didn't come all the way to New York for a sign to do... Setelah itu Nick keluar dengan ekspresi kesal dan kecewa. Ternyata Hannah sedang hamil. Entah maksud Hannah awalnya bersikap seolah memberi harapan itu untuk mempermalukan Nick atau bagaimana, saya juga kurang mengerti. Brock meminta maaf karena dia mendorongnya untuk menemui Hannah kembali. Tapi Nick tidak menyalahkan Brock atas apa yang terjadi. Karena mereka berdua sudah membahas hal-hal penting dalam hidup mereka, Nick mengajak Brock untuk ngobrol topik yang santai saja. Nick, will you stop and talk to me? She said she's never been so happy. Okay with not being okay. I know it's over. Well, because if you're not, I really don't know what I'll do with the guilt. Small talk. Saat berjalan, mereka melewati sebuah tempat peramal. Brock mengajak Nick masuk ke tempat itu. Mereka berdua akhirnya diramal. Peramal ini tidak seperti yang kita bayangkan sih, lebih kayak konsultasi psikologi aja. Jadi peramal ini cuma membaca ekspresi mereka aja. Pertama, Nick yang diramal. Peramal itu bilang dia melihat sebuah trompet dan Nick adalah seorang musisi. Itu bercandaan peramalnya aja. Kemudian Brock yang diramal. Peramal itu bilang Brock berada di persimpangan jalan. Brock merasa sedang terjebak dalam suatu masalah. Padahal dia punya pilihan untuk menjauh dari masalah itu. Terus peramal itu bilang Brock punya masa depan yang baik dengan lelaki di sebelahnya. Nick maksudnya. I don't expect the psychic to solve both our problems. Come on, we talked about our past. Let's talk about our... We don't have any money. I know. Who wants to go first? A trumpet. You're a musician of... All I really do is look at you. Actually, you've got choices. You're at a crossroads, my dear. We can always walk away. Lalu Brock memberitahu sebenarnya dia sudah menikah dengan orang lain. Dan peramal itu bilang dia cuma melihat pilihan yang lebih baik untuk Brock. Brock menjawab bagaimana jika pilihan itu bukan untuknya. Lalu peramal itu memberitahu hal yang penting yang dia pelajari selama puluhan tahun menikah sampai istrinya meninggal. Bahwa kita tidak memperbolehkan orang yang kita cintai menentukan bagaimana caranya kita mencintai. Dalam banget ini kata-katanya. Kalau belum paham coba diulang lagi aja ya. Nick cuma tersenyum mendengarnya, lalu ia izin untuk meminjam telepon si peramal. We can always walk away. Actually, you've got choices. I stand by what I see. I don't say that to every couple who walks in. All I really do is look at you. Love. To determine how. Would you mind if I used your phone? Brock menelpon saudaranya, dan saudaranya bilang dia tidak bisa masuk ke rumahnya karena kunci yang diberitahu Brock tidak ada di tempatnya. Brock sangat sedih mendengar hal itu. Sebenarnya apa yang Brock takutkan ya, kita akan mengetahuinya nanti. I couldn't get the letter. There was no key. What? Okay. It's okay, honey. You tried. I'm so sorry. All right. Okay. To college. Selepas dari tempat peramal, mereka berjalan-jalan lagi. Terlihat Brock yang terus terpikirkan masalahnya. Lalu dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, dulu Brock memergoki suaminya berselingkuh dari email yang dia lihat di laptop suaminya. Terus suaminya merasa bersalah dan meminta maaf lalu mereka berbaikan lagi. Tapi kemarin saat suaminya mau bertugas ke Atlanta, Brock melihat email lagi dari selingkuhan suaminya yang juga berada di Atlanta. Brock emosi dan menulis surat untuk suaminya. Isi suratnya ya segala unek-unek Brock dan isi chat selingkuhannya. Brock meninggalkan surat itu di ranjang kamarnya. Lalu Brock pergi ke New York. Kemudian saat merenung di bar, dia merasa masih mencintai suaminya dan teringat dengan kebersamaan saat mereka bersama. Mungkin ini kali ya yang dimaksud si peramal. Brock terjebak sama kenangan masa lalunya. Relate banget sama kehidupan nyata di mana banyak orang seperti ini. Padahal ada pilihan bertemu dengan orang yang lebih baik. Sebenarnya Brock juga masih bimbang, makanya dia merenung di bar. Brock memutuskan ingin kembali ke rumah, tapi saat dia berbalik, tasnya sudah hilang dicuri. I just read the emails over and over like a novel. He would address her as Lynn and she would sign back. He said he felt guilty. You know, this is my life. It's my marriage. So I wrote him a letter. Dead on the bed, on the pillow.
There's no coming back from it. I suddenly realized that I love Michael, and I knew I had to get back home so I could destroy the evidence. Kemudian mereka menuju apartemennya Danny untuk beristirahat sampai keretanya Brock beroperasi lagi. Danny? Sesampainya di apartemen, mereka langsung mandi. Setelah mereka berdua selesai mandi, karena terbawa suasana, mereka berciuman dan mungkin akan melakukan adegan itu. Tapi Brock melepasnya sambil berkata dia tidak bisa melakukan itu. Nick juga bilang setidaknya tunggulah beberapa jam agar dia tidak merasa hanya seperti pelampiasan. Lalu Nick punya ide untuk bercanda dan bermain sekedar melupakan masalah yang terjadi. I got an idea. Siangnya mereka berangkat ke stasiun. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan telepon umum. Kemudian Nick berpura-pura menelpon dirinya sendiri di masa lalu seperti tadi malam. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri di masa lalu tentang hal-hal indah yang dia alami bersama Brock. Hal itu membuat Brock terharu. And you're gonna meet somebody. You're gonna need her a lot more than she needs you. Listen, I want to give you one more piece of advice. Thank you for showing you that you can love more than one person. Nick, it's Brooke. He said he wasn't planning on it. Setelah itu Nick mencium Brock dan pada akhirnya mereka berdua pun berpisah. Dan film pun berakhir. Ngomong-ngomong, meskipun kalian sudah nonton video alur cerita ini, nggak ada salahnya kalau tetap menonton full filmnya ya, supaya bisa lebih merasakan feel-nya. Karena saya cuma menceritakan inti cerita dan kesan-kesan saat saya sendiri menonton filmnya. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support dengan subscribe dan menonton video-video saya. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.